Halo pemirsa, dimanapun Anda berada. Pada saat saya upload bahwa panen saya 13 ton, itu banyak yang penasaran. Dari kolom komentar itu banyak sekali pertanyaan, dan pertanyaan yang pertama adalah berapa jarak sawitnya, jarak tanam sawitnya. Nah, ini saya akan sepilkan jarak tanamnya ini ya. Jadi antara ini dengan pohon yang di sana itu kayaknya 9 atau 10 ini. Kita ukur saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jangka. Biasanya itu kalau di meter ya antara 9, 8,5 sampai 9 meter. Jadi jaraknya seperti itu. Ini segitiga. Jadi jaraknya ke sana itu kayaknya 9,5. Nah, ini adalah penampakan lahannya. Ini setengah hektar, dia mampu 2 ton kemarin. Jadi 2 ton kemarin untuk lokasi ini. Kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah varietasnya apa, Bang? Nah, ini varietas ini. Di sini tuh kalau ditanya varietas, orang-orang itu bingung karena dia kan beli dalam bentuk sudah siap tanam kan. Jadi penjualnya sih bilangnya ada yang bilang PPKS, entah PPKS itu PPKS apa saya kurang tahu juga. Kalau saya ditanya lebih kepada sawit ini adalah sawit abal-abal. Mengapa sawit ini dikatakan sawit abal-abal? Karena sampai saat ini belum jelas informasinya ini varietas apa. Makanya saya katakan bahwa ini adalah sawit abal-abal saja. Nah, saat ini saya mau kasih tahu kepada kalian bahwa sawit abal-abal itu sebenarnya bisa juga bagus, berbuah bagus, dan seperti sawit bibit unggul ketika itu ya memang mungkin kebetulan ya. Contohnya ini, kita lihat ke sini. Ini adalah sawit hasil cabutan dari induknya ini. Kebetulan ada yang tumbuh dan kemudian ditanam di sini. Ini sangat bagus buahnya. Ayo saya sepilkan. Nah, jadi ini adalah sisipan ya, karena induknya mati. Kemudian saya ambilkan, saya cabutkan dari lokasi ini juga. Kebetulan ada yang tumbuh, akhirnya saya cabut dan saya tanam di sini. Dan ini sudah buah. Dan buahnya, buah pertama saja besarnya kayak gitu. Bukan hanya ini, ada lagi yang di sebelahnya ini. Jadi pemirsa semua, ini adalah bibit cabutan ya. Ini sama seperti yang tadi, sisipan. Cuma ini agak lebih dulu. Nah, buahnya nggak kaleng-kaleng. Saya rasa nggak kalah dengan bibit yang dikatakan unggul itu. Sebenarnya bibit cabutan bisa bagus kalau kita nemu indukannya yang bagus juga. Tapi kalau indukannya jelek ya mungkin hasilnya juga jelek. Ini juga. Ini bukan bibit dari balai benih, karena yang mati di sini kan cuman beberapa pohon. Nggak mungkin saya belikan bibit dari balai benih. Jadi ini sambil dari lingkungan sini ada yang tumbuh, saya cabut, kemudian saya tancap aja di sini. Dan alhamdulillahnya hasilnya kayak gini, dan bisa menyumbang 2 ton dari yang kemarin itu. Jadi saya rasa ini adalah luar biasa. Karena walaupun bibit cabutan tapi buahnya keren, sama seperti indukannya. Oke, kita jalan-jalan lagi, kita sepilkan dulu seperti apa buahnya yang sudah tinggi. Ini kan tadi yang sisipan, sekarang kita sepilkan yang sudah tinggi-tinggi kayak apa. Jadi buahnya itu ya lumayan lah kalau saya bilang, karena ini adalah bukan bibit unggul ya, lain seperti Sio Supreme atau yang Ambi atau 540 dan sebagainya. Saya lihatnya itu keren-keren, tapi saya nggak minder juga dengar bibit unggul itu, karena yang saya miliki saat ini ya lumayan lah. Bukannya saya menjelekkan dari kualitas bibit unggul, nggak. Masalahnya di sini nggak ada bibit unggul itu. Jadi jauh dengan balai benih. Itu pun kalau kita pesan, saya masih sanksi, jangan sampai itu dioplos dengan bibit asalan dan akhirnya buahnya juga tidak maksimal. Apalagi kalau kita beli kecambah kan belum lagi disortasi, belum disortir,
mana yang pertumbuhannya jelek dan sebagainya, dan akhirnya kalau kita beli 100 belum tentu 100 itu bisa kita tanam. Bisa jadi yang jadi hanya 20 atau berapa, 50 atau 50%-nya lah. Dan itu saya rasa kurang menguntungkan bagi petani macam kami di sini. Ini di Sulawesi, Pak. Kalau di Sumatera mungkin dekat dengan balai benih ya oke lah, nggak ada masalah. Di Sulawesi ini saya takutnya banyak oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Ya sekarang kan marak oplosan, jadi jangan sampai dioplos dengan benih yang tidak bagus. Jadi kesannya unggul sih, tapi sampai di tempat petani jadinya dicampur dengan bibit yang kurang unggul atau bibit asalan, dan akhirnya ditanam petani tidak diafkir, yang ditanam adalah hasilnya tidak maksimal. Oke pemirsa, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kepada kita petani sawit semua untuk selalu memaksimalkan apa yang kita tanam. Misalnya yang kita miliki itu dari bibit abal-abal, bibit dura, bibit unggul, itu ya kita pelihara sebaik mungkin. Walaupun dia bibit unggul, tapi kalau pemupukannya, sanitasinya tidak maksimal, itu pun saya rasa tidak akan menghasilkan kelapa sawit yang seperti kita inginkan. Tapi kalau sawit yang seperti ini, misalnya abal-abal lah, atau yang non varietas dari balai pembibitan, saya rasa bisa juga bagus. Yang penting kita bisa memaksimalkan untuk pupuknya, pruning, sanitasi di bawahnya dan sebagainya, itu bisa, saya rasa bisa maksimal. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa di video mendatang. Silahkan komen kalau masih ada pertanyaan. Dadah.